Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi kita dalam program Night Call GPIB saat ini. Sebelum kita istirahat, tidur, marilah kita mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk sepanjang hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesehatan, bahkan ada banyak aktivitas yang telah kami lalui sepanjang hari ini. Itu semua bukan karena kehebatan dan kuatnya kami, tetapi karena kebaikan hati Tuhan. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami hendak mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, kami boleh dapat mengerti, memahami, sehingga firman ini boleh menjadi bekal dalam kami menjalani kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan, amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 hingga 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16 yang menyatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan dengan penumpangan tangan Sida penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang anak muda untuk menerima tawaran menjadi seorang pemimpin. Apalagi jika ia harus memimpin orang-orang yang lebih tua usia daripada dirinya. Karena kenapa? Biasanya orang-orang tua yang akan dipimpinnya itu akan meremehkan, akan menyepelekan anak muda itu. Karena dianggap belum dewasa secara pikiran, belum memiliki pengalaman, belum memiliki keahlian dalam memimpin dan lain sebagainya. Maka tidak heran ada banyak anak muda yang takut untuk menjadi seorang pemimpin. Hal yang sama pula yang ditakutkan oleh Rasul Paulus kepada anak terkasihnya, yaitu Timotius, yang pada saat itu ia masih sangat muda, memiliki tugas tanggung jawab sebagai pemimpin bagi jemaat Efesus. Rasul Paulus khawatir kalau dalam kepemimpinan anak terkasihnya ini nanti ia akan disepelekan, ia tidak akan didengarkan, bahkan tidak akan dihormati oleh jemaat Efesus yang saat itu dipimpinnya. Sehingga
pada pasal 4 ini, khususnya di ayat yang 11 sampai dengan ayat 16, Rasul Paulus kembali lagi mengingatkan si Timotius agar ia lebih lagi mempersiapkan dirinya, lebih lagi membekali dirinya, ya. Agar apa? Agar di masa kepemimpinannya yang masih sangat muda itu, ia tidak sekali-kali disepelekan, melainkan dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Dan apa yang dinasehatkan oleh Timotius kepada anak rohaninya itu? Rasul Paulus meminta kepada Timotius dalam kepemimpinannya, ia harus membekali dirinya, ya. Ia harus mewaspadai dirinya. Ia harus memperhatikan perkataan yang keluar dari mulutnya. Ia harus memperhatikan tingkah lakunya. Ia harus memelihara kesetiaan dirinya sebagai pelayan. Ya, jangan sampai ia sebagai seorang pemimpin yang menggunakan perkataannya dengan sembarangan. Jangan sampai dalam melakukan kepemimpinannya ia bertindak dengan seenaknya, sehingga membuat dirinya itu diremehkan, diacuhkan, tidak didengar oleh jemaat Efesus. Bahkan Rasul Paulus bilang kepada Timotius, bekalilah dirimu dengan cara apa? Rajinlah membaca kitab suci. Karena apa? Dalam kepemimpinannya ia harus mengabarkan Injil Kristus. Dan dalam kepemimpinannya ia harus mengajarkan, ia harus mengembangkan jemaat Efesus. Sehingga penting baginya untuk selalu membaca kitab suci. Agar apa? Dalam kepemimpinannya ia bisa menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi jemaat Efesus. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius, jangan sampai ia mengabaikan karunia yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ketika karunia untuk memimpin itu dipercayakan kepadanya, Rasul Paulus meminta agar Timotius benar-benar mempergunakan karunia itu dengan baik. Agar apa? Di masa mudanya sekalipun, ia bisa didengar, ia bisa ditaati, dihormati oleh yang memimpinnya. Itu yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada Timotius, sehingga ia berhasil dalam memimpin jemaatnya sekalipun ia masih sangat muda. Ini cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus agar Timotius bisa berhasil dalam pelayanannya. Karena apa? Tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya di jemaat Efesus itu bukanlah tantangan yang mudah, bukanlah rintangan yang mudah. Karena apa? Ia diperhadapkan dengan jemaat yang imannya mudah digoyahkan. Ia diperhadapkan dengan jemaat yang dikelilingi oleh pengajar-pengajar sesat yang kapan saja mereka bisa mengalihkan pandangan mereka kepada pengajar-pengajar sesat. Sehingga dalam kepemimpinannya Rasul Paulus meminta agar Timotius benar-benar memperhatikan kepemimpinannya, memperhatikan dirinya, agar ia menjadi pemimpin yang berkualitas, menjadi pemimpin yang dapat menjadi panutan bagi jemaat Efesus pada saat itu. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perenungan kita pada malam hari ini kita mau belajar. Pertama, untuk anak-anak muda, jangan pernah takut untuk menjadi panutan bagi orang lain. Sekalipun kita masih muda, sekalipun kita belum berpengalaman, sekalipun kita jam terbangnya belum tinggi, tetapi kalau kita mau
memperbaiki diri, kita mau terus melatih diri, kita mau terus memperbaiki diri, maka kita pasti bisa menjadi panutan bagi orang lain. Menjadi panutan bukan dengan harus kita menjadi presiden dulu, bukan harus menjadi dokter dulu. Bahkan kita yang masih sekolah pun bisa jadi panutan. Lewat perkataan, lewat tindakan, lewat pikiran, dan lain sebagainya. Yang kedua, jika saat ini kita telah diberi kepercayaan untuk menjadi seorang panutan, menjadi seorang pemimpin, maka dari itu manfaatkan karunia itu dengan sebaik mungkin. Jangan lalaikan karunia kepemimpinan itu. Karena lewat kepemimpinan kita dapat menjadi panutan bagi orang lain. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan itu, terus perbaiki kepemimpinan kita. Terus belajar, terus bekali diri, terus evaluasi diri. Apakah kepemimpinan kita sudah baik atau tidak? Dengan begitu, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, terutama contoh menjadi seorang pemimpin yang baik. Jangan lalaikan karunia itu. Karena apa? Ada banyak orang yang mengingini karunia kepemimpinan. Nah, maka dari itu, kalau kita punya kesempatan itu, pakai itu dengan baik. Dan jadikan itu sarana untuk menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Kehadiran kita di dunia ini adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Salah satunya menjadi panutan. Yang penting kita mau belajar seperti apa yang disarankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Terus belajar, terus bekali diri, terus memperbaiki diri, terus memperhatikan diri. Apakah lewat perkataan, lewat tindakan, lewat ucapan, lewat pikiran, lewat kemampuan, kita sudah baik. Kalau belum, terus asah, terus perbaiki diri kita. Supaya kita benar-benar bisa menjadi panutan bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu karena di hari ini sebelum kami beristirahat, Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar bersama ini boleh menjadi bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami juga ingin bersatu hati memohon kepada Tuhan untuk kehidupan kami seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tolong Tuhan pelihara terus kehidupan kami. Tolong Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan yang selalu menyatakan berkat-berkat-Nya, sehingga dalam kehidupan ini kami tidak merasakan kekurangan apapun. Dan biarlah juga Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, bahkan mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu berada di jalan Tuhan. Dan di malam hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus buat warga jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka, di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada saat ini. Bapa, tolonglah berkarya atas kesembuhan mereka. Pakailah setiap tim medis yang merawat mereka, bahkan lewat obat-obatan, minuman, serta makanan yang mereka konsumsi setiap hari, sehingga mereka boleh kembali pulih dan melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang memiliki pergumulan, memiliki persoalan yang belum kunjung selesai. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk mencari jalan keluar dari setiap persoalan permasalahan yang mereka miliki. Biarlah Tuhan yang selalu ada untuk mereka.
Bapa, di malam hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang Tuhan pilih, yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin bagi kami, jemaat GPIB. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu tersebut. Mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan baik. Biarlah dengan ketulusan, dengan semangat, dengan kerja keras, mereka boleh menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Beri selalu kesehatan, beri selalu kekuatan kepada mereka. Begitu juga untuk seluruh keluarga yang senantiasa mendampingi mereka, yang senantiasa mendukung pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Begitu juga buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, tolong mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menjaga, melindungi, menyertai, bahkan mencukupkan segala apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kami juga Tuhan mau menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh istirahat dengan nyenyak, tanpa ada gangguan apapun. Dan esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur serta permohonan yang kami naikkan kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara, untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.